Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Misteri Horor. Cerita misteri bukan sekedar cerita. Ada yang tahu Gunung Ciremai? Pastinya tahu lah ya. Gunung yang terletak di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 meter. Gunung Ciremai terkenal dengan keindahan alamnya, sekaligus nuansa mistisnya. Soalnya, banyak pendaki yang merasakan pengalaman spiritual atau supranatural saat mendaki Gunung Ciremai. Pada pertengahan tahun 2015, ada sekelompok sahabat yang terdiri dari Anton, Wawan, Hendra, dan Rija, termasuk saya, untuk menaklukkan Gunung Ciremai. Kita telah sering mendaki gunung bersama, menjelajahi berbagai tempat di Jawa Barat, dan Ciremai merupakan target besar berikutnya. Kali ini kita memilih jalur Linggarjati, karena Linggarjati salah satu jalur pendakian yang terkenal dengan medannya yang terjal dan itu cukup menantang. Hari pertama pendakian dimulai dengan semangat yang tinggi. Cuaca cerah dan langit biru menyambut kita saat memasuki hutan yang lebat. Lalu, gak lama kemudian, saya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Saya merasa ada yang memperhatikan dari balik pepohonan, meski tidak ada tanda-tanda manusia lain di sekitar kita. Saya berusaha mengabaikan perasaan itu. Saya menganggapnya hanya imajinasi akibat kelelahan atau kegugupan. Next, perjalanan langsung dengan baik hingga kita tiba di pos 3. Saat itu, matahari sudah mulai tenggelam dan kita memutuskan untuk bermalam di pos 3. Setelah mendirikan tenda, kita memasak makanan dan duduk di sekitar api unggun. Sesudah itu, kita istirahat santai sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian obrolan kita berhenti sejenak dan saya merasakan suasana malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan dan gelegar api yang memecah keheningan. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki yang jelas datang dari arah pepohonan. Langkah itu terdengar berat, seperti seorang yang berjalan dengan perlahan. Teman saya, Anton, segera mengerahkan senter ke arah suara itu. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Lepas itu, kita berpandangan satu sama lain, memastikan bahwa kita semua mendengar hal yang sama. Meskipun hati kita mulai diliputi ketakutan, tapi kita berusaha untuk tidak panik dan melanjutkan obrolan malam itu dengan bercanda kecil, mencoba mengalihkan pikiran dan perasaan aneh yang kita rasakan saat itu. Namun, malam itu tidak berjalan dengan mulus. Saat saya tidur dalam tenda, saya mengalami mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, saya sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang sempit. Tidak ada siapa-siapa. Sepi. Tidak lama kemudian, di ujung jalan, saya melihat seorang wanita tua dengan pakaian lusuh yang berdiri diam memandang saya.
Wajah wanita itu tampak murung dan matanya kosong. Dengan suara lirih namun jelas, wanita itu memperingatkan saya, "Jangan lanjutkan perjalananmu. Di atas sana bahaya menantimu." Saya terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahi. Saya pun terkejut mendapati bahwa langit masih gelap, pertanda malam belum berakhir. Jantung saya berdegup kencang dan merasa berat untuk kembali tidur. Namun, saya tidak ingin membangunkan yang lain dan memutuskan untuk berdiam diri sampai pagi. Di pagi hari, saat mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan, saya menceritakan mimpi saya pada yang lain. Ternyata saya bukan satu-satunya yang mengalami mimpi aneh itu. Anton dan Wawan juga bermimpi buruk. Mereka berdua juga bermimpi aneh, bahkan lebih aneh daripada yang saya alami. Mereka berada di sebuah tempat yang tampak seperti kuburan tua. Di sekitar kuburan itu ada pohon-pohon besar, dan dari kejauhan mereka mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Akan tetapi Hendra dan Rijal tidak mengalami mimpi yang aneh. Namun mereka rasa suasana di pos itu memang berbeda. Seperti ada yang tak kasat mata mengawasi kita. Meskipun perasaan tidak nyaman mulai merasuk, kita memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian. Kini, target kita adalah mencapai puncak sebelum sore hari dan berkemah di pos terakhir sebelum turun esok harinya. Perjalanan menuju pos 5 semakin berat. Dengan jalur yang semakin menanjak dan medan yang semakin sulit. Saat mendekati pos 5, tiba-tiba Anton terlihat sangat lemas. Wajahnya pucat, keringatnya mengucur deras, dan dia merasa sangat pusing tak tertahankan. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang berlebihan. Kemudian kita memutuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat. Namun kondisi Anton semakin memburuk tanpa alasan yang jelas. Dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk turun. Tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat saya coba menenangkan dan membantunya berdiri, tubuh Anton seperti tertarik ke belakang. Saya berusaha keras menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dan pada akhirnya, kita memutuskan untuk segera turun ke base camp. Panjang perjalanan turun, suasana semakin tidak bersahabat. Kita merasakan keheningan yang mencekam. Seolah-olah hutan yang kita lalui tadi tidak lagi sama. Di beberapa titik terdengar suara seperti tawa halus. Suara itu samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Tibanya di base camp, kita bertemu dengan penjaga yang bertanya,
Apakah kalian mengalami sesuatu di gunung? Kemudian saya menjawab pertanyaan si penjaga itu dan menceritakan semuanya. Terlihat muka sang penjaga sangat serius dan kemudian bercerita bahwa ada beberapa tempat di Gunung Ciremai yang dianggap keramat, khususnya di jalur yang kalian lalui. Beliau menyebutkan bahwa ada banyak laporan dari pendaki lain yang merasakan hal serupa, terutama jika pendaki tanpa sadar melanggar aturan tak tertulis seperti berbicara sembarangan atau menginjak tempat-tempat yang dianggap suci. Kemudian penjaga itu juga mengatakan bahwa kawasan di sekitar pos 3 dan pos 5 dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk gaib. Dan beberapa orang lokal percaya bahwa tempat itu adalah rumah dari arwah-arwah penjaga gunung. Saya dan teman-teman terdiam mendengarnya. Pengalaman itu membuat saya dan teman-teman merasa bahwa Gunung Ciremai bukan hanya soal pendakian fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang penuh dengan misteri. Dan akhirnya Anton pulih setelah beristirahat, namun perasaan ganjil masih membekas dalam dirinya. Hingga kini kita tidak pernah kembali ke Gunung Ciremai. Mereka percaya bahwa gunung tersebut memiliki penghuni yang harus dihormati, dan pengalaman mereka bisa menjadi peringatan keras bagi pendaki lain untuk selalu menjaga sikap dan perkataan selama berada di alam, terutama di tempat yang dianggap